Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho Saputro. Saya dari kelas 3 FBGSD. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian autentik IPA SD. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri Wahyu Nugroho Saputro, Vivi Insyafila, Fitriani Mulyaningsih, Evi Kasari, dan Muhammad Rizky Ramadan. Pengertian penilaian autentik. Menurut Abdul Majid dalam bukunya mengemukakan pengertian penilaian autentik, yaitu proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan kompetensi telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014 adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada kondisi yang sesungguhnya. Penilaian autentik juga diartikan sebagai kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau SK, kompetensi inti KI, dan kompetensi dasar KD. Dari beberapa pengertian penilaian autentik dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk menilai secara nyata yang telah dilakukan peserta didik pada proses maupun hasil dengan menggunakan berbagai macam teknik dan instrumen penilaian yang valid sehingga dapat membuktikan bahwa kompetensi yang ditetapkan benar-benar telah dikuasai oleh peserta didik. Tujuan penilaian autentik. Yang pertama yaitu menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa. Kedua, mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai siswa. Ketiga, mengecek ketercapaian kompetensi siswa dan melacak kemajuan siswa. Tujuan dari penilaian autentik dapat dinyatakan bahwa tujuan penilaian autentik pada dasarnya adalah untuk mengetahui daya serap siswa dalam pembelajaran dan keberhasilan guru dalam pembelajaran. Tujuan tersebut dapat dijadikan dasar pengetahuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian tentang pelaksanaan penilaian autentik dalam pembelajaran tematik. Ciri-ciri. Dengan penilaian hasil belajar yang baik akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam perbaikan kualitas proses belajar mengajar. Berikut ciri-ciri penilaian autentik adalah: 1. Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. 2. Dilaksanakan selama dan sudah proses pembelajaran berlangsung. 3. Menggunakan berbagai cara dan sumber. 4. Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. 5. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Jenis-jenis penilaian autentik, yaitu yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Yang kedua yaitu penilaian proyeksi atau project assessment, merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang akan diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang akan menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Yang keempat yaitu penilaian tertulis. Penilaian tertulis atau tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik untuk mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mengintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Konsep penilaian. Perkembangan konsep penilaian pendidikan yang ada pada saat ini menunjukkan arah yang lebih luas. Konsep-konsep tersebut pada umumnya berkisar pada pandangan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian tidak hanya diarahkan kepada tujuan-tujuan pendidikan,
yang telah ditetapkan, tetapi juga terhadap tujuan-tujuan yang tersembunyi, termasuk efek samping yang mungkin timbul. Yang kedua, penilaian tidak hanya melalui pengukuran perilaku siswa, tetapi juga melakukan pengkajian terhadap komponen-komponen pendidikan, baik masukan, proses maupun keluaran. Yang ketiga, penilaian tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga mengetahui apakah tujuan-tujuan tersebut penting bagi siswa dan bagaimana siswa mencapainya. Yang keempat, mengingat luasnya tujuan objek penilaian, maka alat yang digunakan dalam penilaian sangat beraneka ragam. Tidak hanya terbatas pada tes, tetapi juga penilaian bukan tes. Sujana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.